ciri-ciri orang yang didampingi hodam pendamping itu seperti apa? Hodam pendamping khususnya kanuragan. Gimana sih? Atas. Atas kalau begini, ntar biarin dulu. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih, sobat goib. Oke sobat goib, konten kali ini adalah konten wawasan goib. Oke, sobat goib, konten kali ini Papi Seto akan membahas tentang hodam pendamping. Iya, karena di luaran sana banyak sedang dibahas masalah hodam pendamping ya. Ya, yang ngerti beneran maupun yang tidak ngerti beneran ya. Ini diakibatkan karena adanya habis pemutaran film KKN ya. Di film KKN itu ada tokoh namanya Nur ya, yang didampingi oleh neneknya, roh neneknya gitu, yang dulunya sakti gitu kan, punya kekuatan khusus. Nah itu beda, leluhur atau roh leluhur yang mendampingi dengan hodam. Hodam itu bahasa halus dari jin pendamping ya. Jin pendamping itu bisa yang dari golongan putih atau golongan muslim atau yang dari golongan ifrit gitu. Nah, yang jadi permasalahan untuk perkembangan zaman sekarang ya adalah rata-rata orang yang didampingi hodam pendamping yang berasal dari leluhur ya. Nah, kenapa Papi bilang masalah ya? Karena trennya zaman dulu itu hodam orang yang mempunyai atau hubungan dekat dengan bangsa jin atau hodam itu yang berjenis kanuragan ya, atau hodam jaga badan. Karena dulu untuk keselamatan ya, ya bayangkan saja beberapa tingkat generasi sebelum generasi yang sekarang ya, umpama 5 tingkat generasi ke atas atau 7 tingkat generasi ke atas, dulu kan masih zamannya berperang ya. Kita masih dalam kondisi dijajah Belanda, dijajah Jepang ya. Kita tidak punya senjata ya. Kondisi negara kita benar-benar di bawah garis kemiskinan karena dalam posisi dijajah ya. Bayangkan saja Belanda itu 3,5 abad menjajah. Jepang lebih cepat tapi lebih kejam. Nah itu dulu bangsa kita tidak punya senjata apa-apa, buru-buru beli senjata, makanya aja susah karena korban dari penjajahan Belanda 3,5 abad plus lagi Jepang sesudah itu. Nah jadi, pejuang-pejuang atau rakyat Indonesia zaman dulu memakai bantuan hodam atau jin pendamping jenis kanuragan. Nah jenis kanuragan ini ya biasanya memang keuntungan untuk keturunan dari leluhur yang mempunyai hodam pendamping atau hubungan yang baik dengan bangsa jin atau hodam itu ya, itu akan turun-temurun didampingi sama hodam yang dampingi. Umpama jin kan juga beranak pinak ya, begitu leluhurnya ini punya anak punya cucu ya, didampingi otomatis anak dari cucu si hodam itu. Nah ini yang jadi masalah untuk perkembangan zaman sekarang. Oke, karena kenapa dibilang masalah? Karena hodam atau jin jenis kanuragan itu biasanya hanya bagus untuk keselamatan saja ya, untuk keselamatan saja ya. Mau kecelakaan, mau kita lagi bawa mobil kencang, mobilnya mau hancur, mau motornya hancur, mau ketabrak apa, insya Allah kitanya nggak apa-apa ya. Paling harta benda apa, mobil kita atau motor kita saja yang hancur ya. Umpama berkendara motor seperti ada yang narik menyelamatkan ke sudut atau mementalkan tapi kita nggak ada luka, itu banyak sekali cerita terjadi seperti itu. Nah jadi yang jadi masalah karena zaman sekarang ya, orang harusnya nyaman sama kita ya, lebih nyaman sama kita. Nah itu bisa diciptakan atau bisa terjadi tanpa adanya hodam pendamping yang jenis kanuragan seperti itu gitu loh. Beda ya tren zaman dulu, kalau kita kuat, kita hebat, kita jago berantem atau kita kebal, kita bisa disegani orang ya, karena trennya dulu masih istilahnya hukum di Indonesia masih belum seketat sekarang ya. Dulu yang kuat, siapa yang kuat itulah menang, hukum rimba zaman dulu. Tapi sekarang perkembangan zaman sekarang tidak seperti itu. Nah ini yang banyak terjadi ya. Beberapa klien Papi Seto datang bercerita, kok kehidupan saya atau Pak Haji kok jadi terasa berat sekali ya, ada aja pengeluaran yang enggak. Terus dia ada yang juga bertanya, apakah saya dikirim orang atau dijahili orang? Tidak seperti itu juga. Nah ada juga yang
ternyata setelah papi cek ada hodam pendamping yang berasal dari leluhur, gitu, yang berasal dari leluhur yang ternyata jenisnya tipe kanuragan jaga badan, gitu. Nah, ada untungnya, tapi hanya untuk keselamatan saja, ya, tidak untuk kerejekian, tidak untuk asihan, tidak untuk tingkat kenyamanan dan pergaulan interaksi dengan orang setiap hari, gitu kan. Karena kenapa? Hodam jaga badan itu biasanya overprotective sifatnya, terlalu menjaga, gitu. Ya ini nggak baik, tidak baik buat tuan saya. Umpama ada yang datang mau ngajak kerjasama atau bisnis sama kita, gitu kan, yang orang didampingi hodam pendamping dari leluhur yang jenis kanuragan, si hodam itu akan overprotective, gitu kan. Wah, ini nggak baik buat tuan saya. Ini nggak baik tuan saya. Terus kalau ada rezeki juga seperti panas karena hawanya dia panas. Nah, yang jadi masalah dulu, ya, leluhur kita memprogram atau berpendapat atau punya pemikiran, ya, hodam atau jin masuklah ke badanku, ya, setelah aman ya keluar. Nah, ini karena jin tidak bisa berpikir sesempurna manusia, karena sejatinya jin atau hodam itu hanya diciptakan Allah 30% otaknya, gitu kan, tidak sesempurna manusia. Umpama seperti dulu leluhurnya dia program hidupnya, kalau yang didamping itu lagi bahaya, dia masuk ke dalamnya terus saja sampai generasi sekarang ke bawahnya, dia akan terus prosesnya melindunginya itu masuk ke dalam. Nah, bayangkan dari lahir sampai hari ini, sampai tuanya orang itu, sebelum di riset ulang atau diprogram ulang pikiran jin itu, dia akan masuk ke dalam badan. Nah, itu prosesnya kebanyakan seperti itu. Nah, ini yang membuat ya memang aman, tapi di satu sisi meninggalkan energi negatif di badan orang yang hodam itu berpikiran tuan saya harus dibantu masuk ke dalam, ya itu akan begitu sudah aman keluar, tapi tetap meninggalkan energi negatif di badan orang yang didampingi ini. Nah, ini yang jadi masalah, gitu kan. Nah, kalau bicara hodam pendamping, ya, sejatinya seharusnya kalau memang ada orang atau yang ingin merasa, oh, saya perlu power tambahan untuk membantu usaha saya atau bagaimana, ya sah-sah aja menurut Papi Seto. Tapi ya, yang dipilih hodam atau jin jenis untuk asihan, pelarisan, gitu kan, karena beda. Nah, ini perlu dijelaskan lagi ya, hodam jaga badan ya dengan hodam asihan dengan hodam buat usaha bisnis itu beda, karena sejatinya jin diciptakan Allah hanya per kemampuan. Beda dengan manusia. Kalau manusia mau belajar apa aja bisa, kalau serius belajar. Peruntukan apa aja bisa manusia kalau serius ingin berusaha menjadi itu. Umpama Papi Seto ingin belajar menjahit yang tadinya tidak pernah, terus serius, tapi Papi Seto jadi pengen bisa bikin jas lah, umpama belajar jahit sebulan, serius belajar bisa, gitu loh. Terus Papi Seto ingin belajar memasak, walaupun Papi Seto laki-laki yang tidak pernah masak, tapi kalau serius belajar bisa. Nah, bedanya dengan jin, ya tidak bisa. Umpama Allah hanya menciptakan jin jenis kanuragan atau keselamatan, dia tidak bisa peruntukan untuk asihan, tidak bisa peruntukan untuk pelarisan, tidak bisa untuk pergaulan. Ya itu yang jadi masalah, gitu kan. Nah, yang jadi masalah leluhur kita dulu kan, trennya dulu kita siapa kuat dia menjadi menang, dia hidupnya enak. Karena seperti hukum rimba lah ya, malum dari peralihan dari masa penjajahan, masa belum merdeka sampai istilahnya rebutan kekuasaan itu butuh power memang. Nah, sekarang sebenarnya sudah aman ya, sudah tidak perlu gontok-gontokan fisik lagi, tidak perlu tembak-tembakan atau bacok-bacokan lagi, ngejago sedikit aja kita sudah bisa ditangkap polisi ya. Karena hukum di Indonesia sudah lebih baik penerapannya. Ya, itu malah jadi bumerang buat orang yang punya hodam jaga badan. Karena orang yang didampingi hodam jaga badan itu panasan orangnya, tidak bisa tersinggung sedikit, walaupun hanya omongan dia kadang meluap emosinya, ya, meluap amarahnya. Terus juga ya mudah emosi. Nah, rezekinya itu mudah habis, ada aja pengeluaran. Nah, jadi ini kalau mau bicara hodam pendamping yang jenis kanuragan, kalau Papi lihat untuk perkembangan zaman sekarang sudah tidak relevan lagi orang mempunyai hodam pendamping jaga badan. Nah, tapi jangan diusir juga, gitu loh, karena masih ada gunanya juga, gitu kan. Karena kita hargai saja leluhur kita dulu
yang umpama mempunyai feel hatinya, saya harus didampingi dan anak-anak saya harus didampingi sesi keselamatan. Oke, nggak masalah, karena feel atau hati orang-orang zaman dulu ya itu lebih kuat dari orang zaman sekarang. Karena ya bayangkan saja malam dikit tidak ada aktivitas lain kalau nggak berdoa atau tafakur atau apalah bahasanya itu kan, atau istirahat tidur gitu, besok aktivitas lagi, macul ke kebun atau apa. Nah, dulu dibutuhkan power untuk macul, untuk berkebun, untuk pokoknya ya, makanya orang dulu apalagi berjuang ya, orang dulu butuh Hodam Kanuragana. Untuk zaman sekarang sudah tidak relevan, tapi jangan juga kita usir ya, hanya proses mendamaikan saja, antara mendamaikan dan menyelaraskan energi antara orang yang didampingi sama Hodam pendamping itu gitu kan. Nah, tentunya harus dengan proses ritual pelan-pelan. Nah, kalau memang Sobat Goib Papi Seto atau pemirsa yang baru mempunyai menemukan channel Papi Seto, ingin ya diproses ulang atau diprogram ulang, atau ingin yang merasa kok kehidupannya hampir sama yang seperti Papi bahas, ya silakan hubungi Papi Seto ya. Ada di DM IG Papi Seto juga bisa, silakan, walaupun hubungi kontak Papi Seto ya. Nanti ada ditulis di deskripsi ya itu. Nah, jadi tidak diusir, hanya didamaikan, diprogram ulang, dibilangin, maksudnya dibilangin pelan-pelan. Karena jin, bangsa jin atau Hodam itu tidak bisa kita kasari, karena dia tidak bisa sesempurna manusia cara berpikirnya, karena otaknya cuma 30%, hanya dikasih emosi sama hati. Nah, itu. Jadi oke. Nah, ini konten kali ini Papi Seto berbicara tentang Hodam pendamping yang khusus untuk keselamatan. Karena yang masih banyak orang didampingi itu karena warisan dari leluhur atau bapak ibunya, kakek nenek leluhurnya dulu itu biasanya kebanyakan yang Papi Seto temui itu yang didampingi jenis kanuragan keselamatan. Tapi banyak juga yang juga didampingi oleh jenis untuk asian, pelet atau segala macam. Oke, seperti itu. Nah, oke. Jadi ya, untuk tayangan konten kali ini Hodam pendamping dengan roh leluhur yang ibaratnya belum tenang atau masih ingin menyampaikan atau sangat sayang sama cucunya seperti di film KKN ya, itu beda. Roh yang penasaran atau gentayangan yang ingin masih berguna untuk anak cucunya ya, dengan Hodam atau jin kanuragan. Jadi beda ya, beda. Nah, jin itu juga diciptakan Allah hanya per kemampuan. Nah, Sobat Goib, sebelum kita mulai lagi, jangan lupa yang belum klik subscribe ya, di subscribe. Nah, ini ada pertanyaan dari Sobat Goib Papi atau siapalah ya, waktu itu DM ke IG Papi kalau Papi nggak salah ingat. Dia bertanya, Pi, ciri-ciri orang yang didamping Hodam pendamping itu seperti apa? Hodam pendamping khususnya kanuragan. Oke, pertama, ya emosionalnya agak sedikit tinggi. Ya, istilahnya sumbu pendek gitu, nggak boleh tersinggung sedikit sama orang. Oke. Yang kedua, yang didampingi jenis kanuragan ya, biasanya amat sangat jarang capek, terasa capek, fisiknya kuat ya. Oke. Yang ketiga, tidak ada pernah rasa takut sama orang maupun lingkungan sekitar ya. Umpama dia sudah tahu nih mau akan masuk lingkungan preman atau lingkungan yang banyak begal, banyak rampok, dia nggak ada rasa takut ya. Termasuk masuk ke hutan, masuk ke jalan sepi gelap, mau naik motor sendiri tengah malam, mau bawa mobil sendiri tengah malam, walaupun sudah tahu di situ resikonya banyak begal, banyak jin, banyak penampakan, dia nggak pernah ada rasa takut. Yang ketiga tuh ya. Yang keempat, yaitu kalau pernah kecelakaan fatal, mau naik motor, naik mobil, mau motornya hancur, mau mobilnya hancur, insya Allah dianya nggak apa-apa. Kalau ada pun luka-lukanya yang bisa dibilang kalau saksi mata lihat, ini pasti sudah mati, ini orang sudah meninggal, tewas di tempat, tapi kenyataannya masih bisa digotong-gotong walaupun pingsan, sadarkan, dan paling cuma luka-luka seperti itu. Nah, itu ciri-ciri umum ya, ciri-ciri umum yang di orang yang didampingi oleh Hodam pendamping jenis kanuragan atau keselamatan atau jaga badan itu. Oke, satu lagi untuk yang laki-laki biasanya senang main perempuan, senang punya cewek banyak, senang punya cewek pacar banyak. Yang perempuan pun seperti itu, senang punya cowok banyak, ya mudah berganti pasangan gitu. Oke, nah sekarang ada juga pertanyaan bagaimana cara mengatasinya.
Ya kalau mau praktis ya hubungi Papi Seto. Bikin janji dulu, terus Papi Seto lihat dulu harus bawa apa aja untuk keperluan ritualnya. Karena prinsip Papi Seto tidak mau kasar sama bangsa jin, ya harus dibilangin pelan-pelan. Karena manusia dan jin diciptakan Allah sama, ya, hanya untuk beribadah padaku, kata Allah seperti itu, ya. Jadi posisi manusia sama bangsa jin sama, tapi bukan sama ya, manusia lebih tinggi derajatnya sebagai khalifah pemimpin diciptakan, jin di bawah manusia. Nah, tapi pemimpin yang bijak tidak kasar, tidak serta-merta kasar sama bangsa jin yang di bawah atau di bawahnya, mau ke bangsa jin, mau ke alam semesta, mau ke hewan, manusia tidak boleh seperti itu karena harus diingat manusia juga hanya ciptaannya. Logikanya seperti ini. Allah saja yang maha pencipta, ya, yang tinggal ibaratnya tinggal kun fayakun, mau hilang itu bangsa jin, Allah masih memberikan kesempatan mereka hidup sampai waktunya, jadwalnya trompet sangkakala ditiup. Tapi Allah masih mengasih kesempatan hidup. Masa sih manusia atau Papi Seto yang hanya diberikan sedikit kemampuan untuk berinteraksi, mau main bakar saja dengan ayat, mau itu ada tahapan perlobiannya. Oke, nah kalau mau penanganannya sendiri, ya coba dihabis ajan asar, ya. Kalau yang Islam baca syahadat 3 kali, ahli kelas 7 kali, sama ucap salam assalamualaikum hodam atau jin yang andai kata ada di sekitar saya, ya, lagi assalamualaikum ya hodam atau jin yang ada di sekitar saya, terutama yang mendampingi saya, sekali lagi salam assalamualaikum ya hodam atau jin yang mendampingi saya, minta izin dulu sama Allah, ya Allah saya ingin berinteraksi, ya saya ingin berinteraksi, entah minta rasa, entah minta melihat, entah minta mendengar. Karena nah ini orang dikasih kemampuan berinteraksi dalam artian apa ya bahasanya, punya mata batin, ya. Orang ada juga, Pi tolong bukain mata batin, atau bagaimana di tayangan-tayangan TV itu cuma di-set buka mata batin gampang, nggak semudah itu Bambang. Nggak semudah itu Bambang, ya itu hanya tayangan TV yang sudah melewati beberapa orang casting, ya. Hanya di tayangan TV yang mudah set dibuka gini sebentar, set 2 detik atau 3 detik, set mau melihat begini, itu settingan. Jadi sudah melewati beberapa tahapan dari berapa orang yang ada hadir di situ, di casting, oh mana yang gampang gitu, mana yang diizinkan sama Allah. Jadi tidak semua orang bisa dibuka begini dengan, nggak bisa. Itu settingan, bohongan gitu. Jadi sejatinya Allah mempercayakan orang bisa berinteraksi dengan jin atau hodam itu. Ada yang hanya bisa melihat, ada yang hanya bisa mendengar, ada yang bisa merasakan, ada yang bisa semua kolaborasi gitu. Nah, adapun orang yang bisa sudah memang dari lahir seperti Papi Seto dan teman-teman Papi Seto yang bisa berinteraksi, yang alhamdulillah dipercaya sama Allah dari lahir dan juga bisa membuka insya Allah gitu kan, tapi ridho Allah. Nah itu perkemampuan, jadi tergantung juga Allah mengasih izinnya seberapa, hanya bisa melihat, hanya bisa mendengar, hanya bisa merasakan, atau bisa semuanya gitu loh. Nah itu ilustrasinya, penggambarannya seperti itu. Jadi setelah tadi minta izin sama Allah itu, nanti apakah Allah akan memberikan izin bisa mendengar, merasakan, melihat, atau semuanya blok begitu? Tapi jangan kaget ya, jangan kaget kalau memang Allah berkehendak seperti itu, ya jangan langsung pingsan, udah diundang atau udah permisi mau interaksi, ternyata begitu ditongolin kaget gitu kan. Jadi ya itu nanti umpama sudah baca kunci tadi, kalau mau mencoba ya, nah insya Allah kalau Allah mengizinkan membukakan sensitivitas kita, badan kita, mata kita, atau untuk bisa berkomunikasi dengan hodam pendamping kita, insya Allah akan diwujudkan atau bisa berinteraksi dengan caranya itu tadi. Tapi satu ingat, kunci tadi bila diizinkan sama Allah bisa berinteraksi dengan hodam pendamping kita loh ya, bukan jaminan, karena sejatinya tetap izin untuk berinteraksi dengan alam goib tetap dari Allah. Nah Sobat Goib, sebelum kita mulai lagi, jangan lupa yang belum klik subscribe ya di subscribe. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Goib Papi Seto. Ini lokasi orang yang didampingi hodam pendamping itu berada di mana? Nah biasanya memang tidak berada jauh-jauh dari orang yang dari tuannya atau orang yang didampingi. Ya umpama di sekitar kita, mau di kanan, di kiri kita. Nah begitu. Nah kebanyakan ya yang tidak diprogram khusus pikirannya, umpama ditempatkan di kanan saya saja atau di kiri saya saja atau gimana, jangan masuk ke dalam badan. Nah itu biasanya trennya zaman dulu
si jin itu hanya tahu leluhurnya si jin itu dan leluhurnya si orang yang punya pendamping itu. Sekarang biasanya dulu interaksinya wujudnya masuk ke dalam. Nah, begitu dalam kondisi bahaya masuk ke dalam, set, biasanya di belikat, mau di belikat kanan, belikat kiri, atau tulang punggung. Biasanya kebanyakan seperti itu, tapi beragam. Itu tergantung program hidupnya dulu awalnya leluhur tuh seperti apa. Membahasakan jin itu masuknya di area mana gitu. Jadi tidak ada patokan pasti. Nah, ini ada pertanyaan bagus lagi nih. Kalau hodamnya memang sudah masuk dalam kondisi kita bahaya area lingkungan kita, rasanya seperti apa? Biasanya ada rasa berat ya di pundak ya, atau agak sedikit gatel, terus ada yang masuk juga panas ya, panas di tangan, di wajah kanan gitu kan ya. Itu juga lagi-lagi tergantung program hidupnya si leluhur yang punya hodam itu sama si jinnya itu. Jadi keturunan jin itu programnya masuknya kemana gitu. Nah, ini ada pertanyaan bagus ya dari sobat gue Papi Seto. Nah, sesuai di film KKN itu kan digambarkan sang dukun atau spiritualis kampung warga setempat situ. Orang beres-beres apa? Enggak, kayaknya kamar. Kalau orang beres-beres nggak mungkin begitu. Biasa di sini mah. Gimana sih? Atas? Atas kalau begini. Ntar biarin dulu. Woi. Udah. Ntar. Belum. Rasanya kalau beres-beres di sini nggak ada geser-geseran deh. Ya mereka angkat pasti. Hah? Kalau petugas cleaning diangkat, ya. Iya, nggak geser-geser gitu. Ya. Nah, sekarang ada pembahasan bagus lagi nih. Sesuai di film KKN ya, digambarkan di situ paranormal atau dukun setempat, warga setempat yang dituakan di kampung situ ingin menolong permasalahan yang diganggu sama makhluk goib di sana ya. Itu kan bilang katanya disuguhin kopi terus diminum, kalau rasanya pahit normal berarti tidak ada jin di sekitar kita. Kalau diminum berarti ada jin yang ada diminum rasanya kopi itu diminum rasanya manis walaupun tidak dikasih gula, katanya ada jin di sekitar badannya. Oke, Papi akan jawab nih ya. Bentar. Nah, nungguin kan pasti. Papi juga nungguin subscribe dari kalian, dari para pemirsa channel yang baru menemukan channel Papi Seto. Oke, bantu subscribe ya. Yang banyak tekan juga tombol loncengnya, tapi jangan keras-keras nanti handphonenya rusak. Oke, sip. Sekarang Papi akan jawab. Ya, bener nggak sih kalau seperti di tayangan film KKN itu, kalau ada jin di sekitar kita atau ada yang ingin mendekat sama kita, kopi pahit yang tidak dikasih gula diminum rasanya manis gitu kan. Kalau yang tidak didampingi atau tidak ada jin sekitarnya yang ingin berinteraksi, diminum tetap pahit karena nggak dikasih gula. Itu jawabannya salah gitu kan. Berarti itu kan yang minum jin yang minum bukan kitanya, jinnya. Jadi tetap aja lah kitanya, jiwa raga kita rasanya pahit juga, itu bohong gitu loh. Kalau manis berarti kita jadi jin dong gitu kan, bukan jadi manusia kan. Jadi proses jin masuk ke dalam manusia kan tetap badan manusia, badannya rohnya si jin gitu kan, badan si jin maupun yang badan manusia hidup ya dengan badan jin atau badan roh yang masuk ke dalam atau mendekat itu kan beda badan, jadi beda lidah gitu. Nah, itu penggambaran yang salah. Nah, nih Papi Seto ingin berpesan sama PH maupun produser maupun sutradara, Astrada, semuanya bagian skrip ya, yang mau bikin film horor ya, sebaiknya ya, walaupun itu true story, based on true story katanya seperti itu, tapi kan itu hanya cerita kegiatan alam gaib yang kalian ingin gambarkan di film loh, gitu kan, tayangan film. Jadi harus sesuai dengan kehidupan metafisik atau kehidupan bangsa jin sesungguhnya. Kalau memang kalian mau bikin film horor gitu loh ya, bukan film komedi. Kalau tayangan itu buat orang spiritualis atau orang yang bisa berinteraksi dengan bangsa jin ya, dijadinya film komedi. Karena kopi yang tidak dikasih gula ya,
tetap rasanya pahit walaupun dia punya hodam pendamping ataupun ada jin yang mau mendekat atau ada roh yang mau mendekat atau yang berinteraksi sama si orang itu, tetap rasanya pahit. Namanya kopi nggak dikasih gula gitu. Oke, untuk tayangan wawasan goib kali ini, Papi sudah dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dan sobat goib.